Halo para sahabat dan penggemar Suyanto.id, ketemu lagi. Selamat malam. Mudah-mudahan saudara dimanapun berada selalu sehat walafiat. Malam ini kita akan berbicara mengenai penerbitan jurnal. Penerbitan sebuah publikasi yang disebut jurnal. Dan narasumber kita tetap Bapak Profesor Dr. Ali Sauhah. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapatkan video terbaru dari channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah saya bisa dan bagus-bagus karena kita mengisolasi di rumah, nggak banyak keluar, jadi yakin bahwa aman itu Pak Ali. Karena ya, tapi juga bisa banyak berbuat di rumah ya. Ya. Thanks to Zoom. Ada Zoom itu luar biasa. Bisa menjangkau kemana-mana. Ya betul, di rumah saja dan bahkan sangat efisien. Nah, kita akan berbicara mengenai penerbitan jurnal Pak Ali. Ini gimana ceritanya Pak Ali? Silakan Pak Ali. Ya. Yang selama ini episode yang yang terdahulu itu dari segi penulisannya, ya. Dari segi orang yang menulis menghasilkan karya ilmiah. Jadi kalau skripsi, tesis, disertasi, jadi para mahasiswa menulis, kemudian bagaimana itu nanti diterbitkan kalau sudah menjadi artikel. Ya, betul. Nah, sekarang ini sisi lain. Jadi ini temanya lain. Sisi orang yang menyediakan medianya dalam bentuk jurnal. Yang mungkin belum banyak dibicarakan itu mengenai mana jurnal itu dibuat oleh penerbit lah gitu. Tapi sebetulnya khusus untuk menampung artikel-artikel hasil skripsi para mahasiswa S1. Ini pertanyaannya itu sederhana tapi tidak mudah dijawab. Bolehkah itu? Bolehkah menerbitkan jurnal khusus untuk menampung artikel hasil skripsi mahasiswa S1? Itu pertanyaannya sederhana. Loh, kenapa nggak boleh? Tidak. Iya. Kenapa tidak boleh? Nggak ada yang melarang gitu. Nggak ada larangan itu. Ya boleh saya memulai ada sedikit nuansa sejarahnya begitu Pak Yanto. Ya, oke. Sejarah kenapa ada keinginan agar skripsi mahasiswa itu ditulis kembali setelah selesai skripsinya ya atau bersamaan, ditulis dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk artikel yang kemudian dipublikasikan dalam jurnal. Itu sejarahnya adalah pada waktu Dirjen Diktinya Pak Joko Santoso, itu ada surat edaran, kalau tidak salah namanya ya surat edaran Dirjen Dikti, yang mengharuskan karya tulis atau hasil penulisan skripsi, tesis, disertasi, jadi tiga-tiganya skripsi, tesis, disertasi itu ditulis dalam bentuk artikel yang diterbitkan di jurnal. Ya, betul. Awalnya begitu. Jadi bayang-bayangnya sampai sekarang masih ada yang mengira itu masih berlaku ketentuan seperti itu. Padahal sebetulnya ketentuan dalam bentuk surat edaran Dirjen Dikti itu sudah ditingkatkan lagi level regulasinya menjadi permen, ya, peraturan menteri. Nah, waktu itu masih Permendikbud. Waktu itu masih Permendikbud, kemudian ada Risteknya, kemudian Permen Ristek, ada Ristek dan Diktinya ya. Jadi Permen Ristek Dikti. Nah, jadi ada perubahan dari permen, tetapi
itu semua sama, isinya tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ini banyak orang mungkin masih terbawa dengan surat edaran Dirjen Dikti itu, sehingga kemudian tidak melihat adanya perubahan. Mudah-mudahan ya mungkin saja sadar ya ada perubahan, tapi tetap saja terbawa keinginan untuk kemudian tetap meminta mahasiswa penulis skripsi untuk menuliskannya dalam artikel yang dipublikasikan di jurnal. Jurnal ya. Jadi sebetulnya sudah tidak ada lagi keharusan di Permen, sekarang mungkin Permendikbud ya, nomor 3 tahun 2020, sebelumnya Permen Ristek Dikti, sebelumnya lagi ada Permendikbud gitu saja. Itu sebenarnya tidak lagi ada diharuskan menjadi kewajiban skripsi yang kemudian ditulis dalam bentuk artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Tidak ada lagi itu. Ya. Tapi tetap saja masih ada apa ya, ketentuan di dalam masing-masing perguruan tinggi bahwa skripsi itu juga perlu ditulis dalam bentuk artikel yang kemudian dimuat di jurnal. Nah, ini masalahnya adalah jurnal mana gitu Pak Yanto. Ya, masalahnya gitu, jurnal mana gitu. Lalu jawabnya apa? Ya, jawabannya gini, sebenarnya kalau saya selalu mengatakan bahwa yang namanya skripsi itu jangan diremehkan. Skripsi itu bisa juga rasa tesis atau bahkan rasa disertasi. Saya selalu menyinggung lagi, kenapa saya bisa nyebut rasa disertasi? Ada juga disertasi yang memplagiat skripsi, Pak Yanto. Dan terkenal sekali. Jadi maksud saya adalah sebetulnya skripsi pun bisa terbit di jurnal di mana saja. Ya. Tidak harus jurnalnya sendiri. Ya, jadi bisa juga sama aja skripsi, tesis, disertasi kalau bermutu itu kemudian bisa diterbitkan di jurnal mana saja yang bermutu gitu. Tapi kan memang sudah Pak Wali, kalau itu statement itu kan memang sudah lazim. Barang bermutu diterbitkan di jurnal kan biasa saja. Lalu masalah yang kita hadapi ini adalah mungkin khusus skripsi ya. Ya, tapi masalahnya gini, menjamin bahwa menuntut dalam bahkan tidak hanya menjamin, tapi menuntut skripsi itu rasa S2, skripsi rasa tesis, skripsi rasa disertasi kan tidak mudah Pak Yanto. Jadi artinya skripsi itu kan mutunya masih sangat tergantung kan gitu. Lihat saja kan beda sekali kalau dilihat dari KKNI Pak Yanto. Ya betul. Jadi artinya mungkin saja ini saya tidak ingin meremehkan ya. Mungkin saja untuk sama kualitasnya dengan tesis atau disertasi sehingga bisa dimuat di jurnal yang bereputasi kan tidak tidak realistik ya Pak Yanto. Ya betul. Ya. Jadi artinya niatnya aja beda. Ya. Oke. Oh ya, niatnya beda, levelnya aja beda Pak Yanto. Ya. Level di KKN level S1, S2, S3 kan beda. Ya, skripsi itu kan hanya aplikasi atau replikasi, itu baru. Kemudian disertasi sudah merupakan inovasi, kreativitas, orisinal, dan terukur. Maksudnya kayak gitu kan. Ya, jadi itu tadi kalau dilihat dari pengelola jurnal, maka jurnal yang dikelolanya itu kan ingin juga mendapat penghargaan yang tertinggi. Sehingga kemudian kalau penerbit mengelola jurnal, maka jurnalnya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah penerbitan jurnal yang bermutu gitu. Jadi ini masalahnya kan itu tadi, kalau artikel dari skripsi itu tidak bisa diterbitkan karena mutunya, mungkin ya artinya menuntut semua bermutu itu kan tidak realistik. Ya. Maka kemudian kalau memang ada keharusan menuliskan lagi dalam bentuk artikel, menuliskan mengkonversi skripsi menjadi artikel, masalahnya adalah kalau kemudian tidak dimuat, tidak bisa
tidak dianggap layak dimuat di jurnal-jurnal yang bermutu di luar perguruan tingginya, mau dikemanakan? Padahal itu katakanlah misalnya memang diniati semua mahasiswa menulis artikel dalam jurnal. Nah, itulah kemudian muncul gagasan untuk menerbitkan jurnal sendiri, Pak Yan, khusus untuk menampung skripsi. Nah, untuk itu sebenarnya gini, sebenarnya definisi jurnal itu apa toh? Definisi jurnal ilmiah itu apa toh? Ya, kalau itu kita lihat kelaziman, ini bukan satu ketentuan ya, tapi satu kesepakatan laziman. Itu jurnal ilmiah itu kan memang bertujuan untuk memajukan perkembangan ilmu, memajukan keilmuan. Ya. Sehingga kemudian kalau itu tujuannya, itu berarti artikel yang dimuat itu harus ada kebaruan, Pak Yato. Ya. Ya. Jadi yang memang pengelola jurnal akan hanya menerima artikel yang dimuat itu adalah yang memang punya kebaruan. Dan ini tidak membatasi dari manapun penulisnya, begitu Pak Yanto. Ya. Jadi kalau kemudian itu penulisnya itu hanya dari kalangan sendiri, dari mahasiswanya sendiri, sebagai jurnal yang dengan definisi itu tadi kan menjadi dipertanyakan. Ya. Nah, maka muncul tadi istilahnya itu boleh enggak? Ini bukan masalah boleh atau tidak. Menurut saya tidak dilarang, tapi ya nanti kemudian jurnal yang memuat, yang hanya memuat, ya saya menyebut kata hanya memuat artikel dari mahasiswa penulis skripsinya saja, itu kemudian ya tidak dianggap jurnal yang bermutu, Pak Yanto. Ya, ya. Kalau ada akreditasi, maka peringkatnya mungkin tidak akan tinggi. Nah, tapi gini, masih ada saja di beberapa tempat masih ada saja memang di perguruan tinggi itu mewajibkan, istilahnya malah mewajibkan itu. Istilah yang mungkin dibuat itu merekomendasi lah agar kemudian setiap skripsi hasil mahasiswa S1 itu ditulis dalam bentuk artikel yang kemudian dimuat di jurnal, sehingga karena tidak mungkin semuanya bisa dimuat di jurnal di luar perguruan tingginya, maka perlu ada jurnal tersendiri. Tapi di balik itu sebetulnya ingin juga, ini saya bisa nerima ini alasan ini, ingin juga perguruan tinggi yang bersangkutan itu memaksimalkan produktivitas publikasi, sivitas akademikanya. Jadi produktivitas publikasi tidak hanya mahasiswanya yang menulis skripsi, tapi juga para pembimbingnya. Ini masalah bisa ada isu lain tentang keterlibatan pembimbing ini. Jadi produktivitas lembaga itu dihasilkan ditengarai karena adanya karya ilmiah dalam bentuk artikel yang dimuat di jurnal hasil skripsi yang dibimbing oleh dosen. Sehingga kalau kemudian nanti dalam bentuk artikel, dosen pembimbingnya itu namanya bisa juga dicantumkan sebagai penulis, sebagai co-authors. Nah, ini produktivitasnya tinggi sekali kalau mahasiswa S1-nya banyak. Ya. Tapi masalahnya itu tadi, jurnalnya adalah jurnal sendiri. Ya haruslah. Saya bisa nerima itu. Tidak fair kalau skripsi terus dibandingkan dengan tesis dan disertasi. Saya kira legitimasinya ada. Ini kan baru belajar. Tapi ini bagus ide ini. Tapi persoalannya adalah untuk pengakuannya itu. Pengakuan orang bahwa jurnal itu khusus skripsi tapi bermutu. Ya mutunya apa? Ya mutunya skripsi dong. Nggak bisa mutu skripsi dibandingkan dengan mutu tesis. Walaupun coincidence ada bahwa skripsi terasa disertasi itu kan kebetulan saja. Memang secara metodologis tidak dituntut begitu, Pak. Iya, betul. Kan? Jadi yang memulai itu harus berani mengumumkan. Ini loh, jurnal khusus. Nah, ini penting itu saya kira. Sejak dari awal labelnya sudah ada begitu sehingga mengirim. Baik Pak Yanto, jadi mengenai ini dari segi pengelola jurnal.
Ya. Gimana? Ya betul. Betul Pak Yanto. Betul Pak Yanto, tetapi saya punya saran. Jadi pertama memang tujuannya untuk bisa memaksimalkan produktivitas publikasi dari lembaga, sehingga kemudian skripsi pun bisa meningkatkan, skripsi bisa juga membantu meningkatkan produktivitas itu. Tetapi kemudian kalau jurnalnya itu memang sangat eksklusif ya, eksklusif itu artinya hanya untuk skripsi saja, itu memang kemudian kualitas jurnalnya itu akan terhambat. Oleh karena itu, mestinya itu bisa saja juga memuat artikel-artikel dari luar, Pak Yanto, yang memang bermutu. Jadi menjadi inklusif, inklusif artinya tidak hanya dari dalam, karena kelazimannya itu kalau sebuah jurnal itu ya bisa menerima artikel dari manapun. Yang penting itu sesuai dengan persyaratan. Tapi yang dari manapun itu juga kan mestinya, Pak Ali, dari manapun juga, dari eksternal, itu juga harus benderanya skripsi. Ya, kalau dari luar itu benderanya nyelonok tesis gitu kan, ya sudah beda lagi. Tidak apple to apple caranya, cara menegakkan kualitasnya itu loh. Ya mungkin kalau di Indonesia tapi gini Pak Yanto. Ya. Ya betul. Tapi tak Pak Yanto, kalau yang dari luar itu sebenarnya terbuka ya, dalam artian kalau kemudian apalah namanya yang dianggap bermutu, mungkin penulisnya pun belum tentu mau mengirimkan ke jurnal yang levelnya itu skripsi. Jadi ya belum tentu mau, tapi bahwa ini yang saya maksud punya kelaziman seperti jurnal-jurnal lain, tidak boleh eksklusif. Kalau eksklusif itu ya banyak yang mempertanyakan, atau paling tidak kalau nanti kemudian diajukan akreditasinya, peringkatnya tidak akan maksimal, Pak Yanto. Ya, ini itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja pengelola jurnal, tetapi yang punya decision maker ya, dalam artian itu apakah ketua program studi, apakah ketua jurusan, apakah dekan, bahkan itu bisa juga pimpinan perguruan tinggi, menganggap bahwa semua skripsi mahasiswa itu sama mutunya, sehingga ada juga yang mungkin skripsi mahasiswa, artikelnya itu bisa dikirim ke tempat-tempat lain, di jurnal yang dikelola di luar perguruan tingginya. Baru kemudian kalau yang tidak bisa dimuat, nah ini dia daur ulang, ditampung di jurnal sendiri. Ditampung di jurnal sendiri, tapi jangan dibiarkan ya garbage in, garbage out gitu, dalam artian harus didandani, harus ya. Kalau harus didandani itu menurut saya Pak Yanto, itu harusnya dikawal dari sejak awal oleh para pembimbing. Ya. Nah, kalau bisa dikawal dari sejak awal oleh para pembimbing, ini termasuk upaya meningkatkan mutu skripsi. Ya, jadi peningkatan mutu skripsi itu sehingga kemudian itu tadi tidak eksklusif, artinya bisa saja skripsi itu dari luar perguruan tinggi juga, termasuk skripsi dari mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan, itu tidak harus ada di situ kalau misalnya bisa diterima di jurnal di luar perguruan tingginya. Jadi baru kalau tidak ada pilihan lain, ya, tidak ada pilihan lain, padahal itu memang satu kemanfaatan ya, dalam artian bagi mahasiswa, siapa tahu itu termasuk karir awal gitu dalam penulisan. Kan kalau skripsi kan biasa, tapi kalau
dalam bentuk artikel kan karir awal itu, siapa tahu gitu menjadi pemicu untuk meningkatkan karir mereka selanjutnya. Sehingga kemudian kalau menampung yang tidak bisa diterima di jurnal lain, itu tidak hanya ditampung begitu saja, tapi ada upaya-upaya pengelola jurnal untuk meningkatkan mutunya, tetap saja harusnya bermutu. Dan itu tadi, jurnal itu tadi juga membuka diri menerima tulisan-tulisan dari luar, termasuk tulisan-tulisan yang memang itu semula adalah skripsi. Begitu Pak Yanto? Ya, jadi menurut saya sekalian ini upaya untuk meningkatkan mutu skripsi yang dihasilkan oleh program sarjana. Jadi akhirnya jurnal untuk skripsi itu nggak ada. Karena nggak bermutu kalau skripsi saja kan gitu akhirnya. Karena rekomendasinya itu loh. Tapi kalau untuk jadi visinya paling, kalau visinya itu untuk apa? Menginisiate, motivate mahasiswa supaya mempublikasi, harusnya nggak apa-apa. Mutu itu kan tergantung. Mutu itu tergantung stakeholdernya. Siapa yang menggunakan, siapa yang memandang, siapa yang merumuskan. Nah, kalau ini stakeholdernya khusus skripsi, nggak masalah sebetulnya. Saya kira ini kalau dimulai itu bagus itu kalau ada kebijakan seperti itu. Jadi mutunya mutu skripsi gitu loh. Nah, suatu ketika orang akan menemukan ternyata ada jurnal diklaim mutu skripsi, ternyata hebat juga metodologinya, hebat juga kajian teorinya. Itu kan baru terjadi. Kalau belum disandingkan dengan jurnal-jurnal yang itu adalah tugas tesis, disertasi, saya kira sulit berkembang itu. Yang skripsinya loh maksud saya. Ya, tapi ada sisi lain Pak. Jadi saya merasa memang tidak ada masalah asal kemudian tidak begitu saja. Tapi ada isu-isu lain yang ingin saya sampaikan nanti. Tapi yang kemudian paling krusial adalah bagaimana para dosen pembimbing ini biasanya kalau perguruan tingginya punya program sarjana, pasca sarjana, membimbing juga S2, S3, itu membimbing mahasiswa penulis skripsi S1, itu agak meremehkan Pak Yanto. Jadi artinya jangan sampai kemudian ini tidak mendorong dosennya untuk juga mengawal mutu tulisan skripsi S1. Itu yang seringkali masalahnya akan kemudian pembimbing bisa kewalahan kan karena jumlahnya yang banyak sekali itu. Sebelum lupa itu begini Pak Yanto, yang penting itu sebenarnya juga termasuk karena ini skripsi itu kan kalau dalam definisinya kan bukan publish ya istilahnya itu. Bukan publish. Jadi kalau bukan publish, skripsi itu masih tidak begitu rawan dari dianggap plagiat. Karena tidak dipublikasikan. Tapi begitu menjadi artikel, yang kemudian itu dipublikasikan, itu artinya menjadi milik publik. Publik itu akan mudah sekali ngecek apakah ada unsur-unsur plagiat. Nah, jadi ini jangan sampai dilupakan ini. Ya, pada dasarnya itu filter pertama mungkin ya. Sebelum mutu dan lain-lain, filter pertama itu jangan sampai jurnal yang khusus untuk menampung skripsi tadi itu abai atau tidak mencermati mengenai kemungkinan adanya plagiat itu. Jadi minimal itu dicek similarity-nya, kemiripannya. Kalau soal plagiarisme itu kan sejak awal tidak di jurnal saja, sejak bikinan harus ditegakkan itu saya. Iya betul. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi, itu kalau S2, S3 itu lebih ketat ya karena mereka sadar harus publikasi. Tapi kalau S1 selama ini kan
tidak banyak diperhatikan karena memang tidak akan dipublikasi. Nah, kalau kemudian dipublikasi dalam bentuk artikel yang di jurnal, maka masalah plagiarism ini menjadi lebih mendapat perhatian, Pak Yanto. Ya, betul. Khususnya gini, Pak Yanto. Kalau skripsi itu ternyata ada unsur plagiat, maka pembimbingnya tidak akan kena. Paling tidak akan dianggap tidak kerja bagus lah. Gitu. Tapi yang dianggap plagiat adalah penulis skripsi. Tapi begitu menjadi artikel yang kemudian diterbitkan di jurnal, nama pembimbingnya itu tercantum juga sebagai penulis, maka siapapun yang tercantum sebagai penulis dianggap plagiat. Ya. Nah, ini Pak Ali, sekarang kan jurnal-jurnal itu sudah modern sekali itu. Pakai aplikasi online jurnal atau apa itu. Dan plagiarisme kan sudah bisa dikendalikan sejak awal, Pak Ali. Yang misalnya jadi untuk disetujui. Betul. Jadi artinya ya itu menggunakan sebetulnya dikendalikan secara elektronik itu yang dikendalikan sebetulnya bukan plagiasinya, tapi kemiripannya. Ya. Jadi karena sekali lagi kalau kemudian kemiripan itu tidak bersifat kuantitatif, Pak Yanto. Kalau misalnya katakanlah dipatok 20% ke bawah, kurang dari 20% itu tidak ada plagiat, itu sebetulnya itu hanya sebagai jaga-jaga aja. Ya. 20% itu sebetulnya kan bukan 20% plagiat, tapi 20% kemiripan. Padahal plagiat itu kan kualitatif ya. Jadi 10% pun bisa saja itu ada plagiat. Lebih dari 20% pun belum tentu ada plagiat. Kalau poin saya itu sebenarnya Pak Yanto, pembimbing skripsi yang pada waktu dalam bentuk skripsi, kalau ada apa-apa itu tidak kena. Paling itu hanya kena karena dia tidak berfungsi sebagai pembimbing yang baik. Tapi begitu dia itu namanya ditulis juga dalam artikel hasil skripsi, apapun yang terjadi tentang skripsi itu yang kemudian sudah menjadi itu dosen pembimbingnya akan kena, termasuk kalau ada plagiat. Jadi termasuk satu lagi yang perlu saya sampaikan sekalian, itu masalah mutu, Pak Yanto. Jadi mutu skripsi itu kan bukan levelnya pembimbing, apalagi pembimbingnya itu sudah doktor misalnya. Jadi betul-betul memang itu mutu mahasiswa penulis skripsi. Tapi begitu menjadi artikel, kemudian pembimbingnya juga ditulis sebagai co-authors, itu levelnya bisa turun kan gitu. Ya. Jadi saya menganggapnya itu sebuah hak, Pak Yanto, bukan keharusan nama pembimbingnya dicantumkan, tapi hak pembimbing untuk bersedia dicantumkan namanya atau tidak. Kalau skripsinya mutunya mutu S1, itu kalau seperti Pak Yanto masa kemudian mau jangan sampai kemudian nanti saya misalnya dicantumkan namanya, kemudian ternyata mutunya itu banyak yang salah, katakanlah gitu. Saya tidak boleh mengatakan, oh itu bukan tulisan saya. Saya tidak boleh mengatakan itu karena nama saya dicantumkan sebagai penulis. Iya, betul. Ya, ini harus hati-hati. Ya, betul. Ya, oke lah. Ini saya kira sudah banyak, Pak Ali, yang kita sampaikan. Saya kira para pemirsa sudah ada mudah-mudahan membangun kesadaran baik bagi pembimbing, mahasiswa yang nulis tentang bagaimana menegakkan mutu publikasi itu. Begitulah, saudara-saudara, para pendengar Suyanto.id. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Ali atas persediaan waktu di Suyanto.id. Mudah-mudahan minggu depan ini kita selesaikan lagi. Oke. Sisanya ini kita teruskan ya. Ya, dituntaskan karena waktu kita tuntaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.